Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita bertemu dalam Sabda Sadik pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh memulainya dengan merenungkan firman Tuhan, di mana firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami di saat kami melangkah di hari-hari kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Roh Kudus, biarlah Engkau yang memimpin kami dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabda Sadik pagi hari ini terambil di dalam 2 Samuel 1 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Mendengar itu Daud menyobek pakaiannya karena sedih, dan semua anak buahnya berbuat demikian juga. Mereka meratap dan berkabung serta berpuasa sampai malam untuk Saul dan Yonatan dan untuk rakyat Israel, umat Tuhan, sebab banyak sekali yang telah gugur dalam pertempuran itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hidup kita, mencelakakan kita, satu saat orang ini menderita, mengalami keterpurukan atau bahkan mati. Mungkin hal ini adalah kabar baik bagi sebagian besar orang. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Ketika Saul mengalami kekalahan dari orang Filistin, ada seorang Amalek menghadap Daud untuk menyampaikan kabar tentang kematian Saul. Mungkin bagi orang Amalek, kabar kematian Saul adalah kabar baik untuk Daud. Karena selama ini kita tahu, Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Saul membuat hidup Daud tidak nyaman dan tidak aman. Mungkin orang Amalek ini berharap dia mendapatkan hadiah dari Daud ketika dia menyampaikan kabar tentang kematian Saul. Tetapi apa yang didapat oleh orang Amalek? Bukan hadiah yang didapatnya, tetapi dia dibunuh oleh parang atas suruhan Daud. Karena Daud merasakan dari cerita orang Amalek itu, orang Amalek terlalu berani membunuh Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak menyimpan dendam dan kebencian kepada Saul. Ia memaafkan segala perbuatan Saul terhadap dirinya. Di sini kita belajar banyak dari Daud. Daud tidak bersukacita atas kematian Saul, tetapi Daud berkabung. Daud merasakan sangat sedih atas kematian Saul. Dia meratap, menangis, bahkan berpuasa untuk Saul. Harusnya Daud senang atas kematian Saul ini, karena posisi raja akan jatuh kepada Daud. Tetapi kenyataannya tidak seperti ini. Daud merasakan berkabung, merasakan sedih yang luar biasa. Dalam ayat ini kita belajar dari Daud, yaitu kita harus memiliki rasa empati kepada semua orang. Ada tertulis dalam Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kemudian kita harus mempunyai hati yang tulus mengasihi kepada semua orang, termasuk kepada musuh kita. Di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian kita harus melepaskan pengampunan kepada musuh kita. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan di awal. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang-orang yang pernah mengecewakan kita, yang membuat kita sakit hati? Ketika keadaan mereka menjadi sangat buruk, menderita, hancur, atau bahkan mati, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan gembira, senang atas penderitaan mereka? Atau apakah kita akan seperti Daud yang memiliki hati berempati, berkabung atas Saul saat Saul mati? Jawabannya adalah sangat menentukan kualitas kerohanian kita. Kita harus belajar dari Daud, memiliki hati yang berempati, mengasihi, dan mengampuni. Matius 22 ayat 39.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.